Sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan dalam minggu kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Hukum Taurat bagi kita pada minggu ini diambil dari titah yang kelima sampai dengan yang ke-10. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri.
Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian firman kita Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kami kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang yang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan epistel bagi kita minggu ini diambil dari Nehemia 8 ayat 1 sampai dengan 8. Nehemia 8 ayat 1 sampai 8, marilah kita baca secara responsoria. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka sentaklah berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Metika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maesea, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu itu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesus bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodea, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kami Parhalado mengucapkan selamat hari Minggu buat Amang dan Inang semua. Marilah kita dengarkan sejenak warta jemaat gereja kita di minggu hari ini. Nama minggu kita hari ini minggu ketiga setelah Epifanias. Warta yang pertama, sermon guru sekolah minggu, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 pukul 20 WIB, dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom. Warta kedua, rapat huria. Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 kemarin, rapat huria telah terlaksana dengan baik untuk menetapkan program kegiatan dan anggaran tahun 2022. Tuhan memberkati. Warta ketiga, pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah yaitu Julistar Posman Ulitua Purba, putra dari Bapak Nelson Purba almarhum, dan Ibu Ratna Boru Hutapea, alamat Jalan Tanah Kusir, RT 001, RW 010, nomor 30, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama, Banjar Kampung Perigi, dengan Dewi Puspitasari Boru Hutapea, putri dari Bapak Bambang Basuki dan Ibu Kartini. Alamat Jalan Gang Melati, RT 6, RW 08, nomor 12, Ndukuh Muncang, Desa Jati Sawit, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 pukul 10 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Tuhan memberkati. Proses belajar iman percaya. Sejak Minggu tanggal 16 Januari 2022 yang lalu, telah diterima sebagai jemaat dalam proses belajar iman Kristen Protestan, yaitu 1. Muhammad Aris Widodo, beramat di Jalan Gunung Tambora nomor 8, maksud kami Jalan Gunung Tambora 8 nomor 22, RT 004, RW 016, Taman Sriwijaya Lipo Cikarang. 2. Della Natalia, beramat Jalan Puri Dewata Indah Blok AE nomor 36, Taman Royal 1 Cipondoh Tangerang. 3. Reni Borusihite, beralamat di Jalan AMD Pondok Kacang Barat nomor 84, RT 01/01. Marilah kita doakan biar bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Warta kelima, persembahan dan amplop. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pengumpulan persembahan dilakukan depan altar
Dengan khotbah setelah khotbah hanya satu kali, yaitu persembahan 1A plus 1B, diakoni dan pusat, dengan desain amplop tebal, dan himbau kepada kita semua jemaat agar melipat amplop sedemikian agar diketahui bersama. Warta ke-6, rapat seksi kesehatan Dewan Diakonia. Dewan Diakonia mengundang seksi kesehatan gereja untuk dapat hadir mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 setelah kebaktian pukul 10.30 WIB bertempat di ruang Bethlehem Sopo Praja untuk membahas program dan kegiatan seksi kesehatan. Tambahan warta jemaat yang sakit. Jemaat yang sakit Nyonya Simanjuntak Veronica Boruparapat saat ini dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Semoga Tuhan memberi kesehatan kepada kita semua. Demikianlah yang dapat kami bacakan warta jemaat saat ini. Yang belum kami bacakan dapat kita baca di stensilan yang ada pada kita. Tuhan memberkati. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nats firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 4 dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 21. Mari saudara-saudara kita sama-sama untuk mengikutinya. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan
kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kerinduan, kehausan, keinginan untuk selalu hadir di rumah ibadah, di gereja, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bersama dengan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Selanjutnya, apa yang diterima dari firman Tuhan tersebut untuk dibawa, untuk dilakukan, dilaksanakan di tengah kehidupan kesehariannya. Dalam nama minggu kita pada hari Minggu ini, kalaupun disebut Minggu Epifanias, kalau dalam bahasa Batak Hapapatar, dalam bahasa Indonesia diperlihatkan, ditunjukkan, ditampilkan apa yang ditampilkan, apa yang kita lihat. Kerinduan umat Kristen, pengikut Kristus, untuk selalu hadir di rumah ibadah, di gereja, itu akan menunjukkan kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhan, kerinduannya untuk melihat, merasakan keluar biasaan dari Tuhan. Sebab di dalam firman-Nya, disitulah setiap orang yang beriman melihat
keluarbiasaan dari Tuhan itu. Itulah makanya dikatakan Epifanias, ditunjukkan, diperlihatkan. Sehingga sangat merugikan buat seseorang jika dia tidak merindukan bertemu, melihat, dan bahkan merasakan keluarbiasaan Tuhan di tengah kehidupannya. Kalau disebut topik minggu kita, Yesus penggenapan firman Tuhan. Yesus penggenapan firman Tuhan. Kita melihat, kita membaca firman Tuhan, kita akan melihat Yesus di dalam firman itu. Kita akan melihat keluarbiasaan Yesus di dalam firman itu. Kita akan melihat sifat karakter Yesus dalam firman itu. Dan kita akan melihat karya penyelamatan buat manusia yang dilakukan Yesus Kristus di dalam firman itu. Mengapa kita katakan pertama sekali diberangkatkan untuk umat yang percaya supaya selalu merindukan berada di rumah Tuhan. Pertama sekali dalam nats ini itu ditunjukkan, diperlihatkan oleh Yesus Kristus. Kita selalu mengungkapkan kata ditunjukkan, diperlihatkan, Epifanias di dalam diri Yesus Kristus. Yang menjadi tiruan, yang menjadi teladan. Apa yang dia lakukan? Sedangkan orang tuanya sendiri, Yusuf dan Maria, pernah kecarian waktu Yesus masih dalam tahap remaja. Waduh, kemana ini anak kami ini? Dicari-cari kemana-mana. Tapi ternyata Yesus ditemukan di mana? Di rumah ibadah. Dan di dalam nats ini, di dalam kebiasaan orang Yahudi, disebutlah itu sinagog. Sebab itulah tempat persekutuan mereka untuk beribadah, untuk memuji Allah, untuk menerima firman Allah seperti yang kita lakukan di tengah gereja. Dan itu yang selalu dilakukan Tuhan Yesus. Dan dia memasuki sinagog, tempat ibadah. Kalau kita sebut sekarang ini gereja. Dia bertemu dengan umat di sana. Dia bertemu dengan umat yang belajar tentang firman. Berarti kalau ada yang belajar, ada yang mengajar. Dia datang, dia bertemu, dia bergaul, dia bersekutu, berkoinonia. Yang walaupun
semuanya dia lakukan bukan hanya dengan kebersamaan dengan umat, tetapi doa pribadi dengan Bapanya di sorga dia lakukan. Dan juga itu yang harus dilakukan umat orang yang percaya. Doa, nyanyian sukacita, komunikasi secara personal terhadap Yesus, itu juga kita lakukan. Doa dalam persekutuan skop kecil ataupun besar, di tengah keluarga, itu juga kita lakukan. Dan bahkan di tengah gereja. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Saban hari dia tidak akan melewati hari kalau dia tidak melakukan ibadah terhadap Bapanya di sorga. Dia selalu merindukan itu. Dia selalu melakukan itu. Dia tidak mau menjauh dan lepas dari ibadah itu kepada Bapanya di sorga. Sehingga kita katakan tadi, ini adalah menjadi tiruan, teladan buat orang yang mengatakan dan menyatakan, mengikrarkan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Hubungan pribadi dengan Tuhan dan hubungan di dalam kebersamaan persekutuan dengan Tuhan. Dan di dalam persekutuan itu, Tuhan Yesus memecahkan firman. Dia di tengah rumah ibadah bukan hanya bersama, bukan hanya bersekutu, bukan hanya bertemu, tetapi membaca firman. Itulah yang dia baca dalam kitab Yesaya. Dalam nats kita ini, kalau kita baca itu dalam ayat 18 dan ayat 19. Itu yang dia bacakan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita hadir pun di tengah gereja dengan kerinduan kita, bukan hanya bertemu begitu saja dengan saudara-saudara kita yang satu persekutuan di dalam satu gereja, bukan hanya supaya bertemu, supaya saling menerima informasi tentang kehidupan kesehariannya, bukan. Datang ke gereja bukan hanya supaya dilihat saudara yang lain, teman-teman, supaya jangan dikatakan tidak ke gereja. Datang ke gereja bukan maksud supaya 1 jam 2 jam tenang dulu, menikmati AC, tidur juga enak di gereja. 1 jam, 1,5 jam hanya untuk menikmati hening. Hanya bahayanya kalau sampai mendengkur ketahuan. Tapi bukan itu motivasi.
motivasi untuk dikatakan keinginan, merindukan kehadiran dalam tanda kutip sinagog gereja yang kita sebut. Di samping kita bertemu, bersekutu dengan Tuhan, tetapi secara hubungan pribadi merindukan bertemu dengan Tuhan Yesus, di mana penggenapannya di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, kita sudah bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Makanya orang yang membaca Alkitab firman Tuhan selalu diingatkan, jangan bermain-main. Jangan menganggap remeh. Sebab kita diperhadapkan kepada yang maha suci. Sehingga dikatakan Alkitab kita ini adalah kitab suci. Tetapi aplikasi Alkitab di dalam handphone saudara itu bukan jadi dikatakan handphone suci. Walaupun ada aplikasinya. Tetapi dari sisi positifnya harus kita akui, sangat membantu kita dengan kemajuan teknologi dimanapun kita berada, yang pada akhirnya kita tidak dibatasi waktu dan ruang untuk membaca firman Tuhan. Inilah tiruan, inilah teladan yang ingin kita serap dari nats firman Tuhan ini dengan apa yang diperbuat oleh Yesus Kristus. Dia selalu hadir di rumah ibadah, di sinagog untuk bertemu, untuk bersekutu dengan para umat dan untuk memberitakan firman, dan sekaligus untuk menyatakan penggenapan firman itu ada di dalam dirinya, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus, apa yang luar biasa yang kita sebutkan tadi, dengan bertemu, dengan melihat, mendengar dengan Tuhan Yesus, dengan pertemuan, dengan kesungguhan, Tuhan akan memberikan tuntunan Roh Kudus kepada setiap umat yang benar-benar rindu untuk bertemu dengan Yesus di dalam firman-Nya, supaya dengan tuntunan Roh Kudus setiap umat yang percaya akan melihat hal yang luar biasa. Itulah yang disebut misi karya Kristus. Apa misi karyanya? Inilah yang dibacakan Yesus pada saat itu. Roh Tuhan ada padaku. Ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau kita sebut satu persatu, Bapak, Ibu, saudara-saudara,
penggenapan firman di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dengan misi karya Yesus Kristus adalah penyelamatan buat seluruh umat. Apa itu? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, ayat 18 dikatakan. Ini jangan semata-mata kita artikan hanya dari sudut materi saja. Kalau disebut mengabarkan kabar baik kepada orang-orang miskin, tapi bisa saja kita miskin harta, tetapi kita kaya di dalam iman. Oleh karena kabar baik dari Tuhan tentang sukacita, tentang keselamatan kepada orang-orang miskin. Walaupun miskin, tetapi kaya di dalam sukacita. Walaupun miskin, mensyukuri semuanya. Dengan demikian akan muncul pengharapan. Walaupun dia miskin materi, walaupun dia miskin pikiran, miskin hati, miskin pengharapan, bahkan miskin iman, dengan tuntunan Roh Kudus kita akan diarahkan untuk aktif, untuk berbuat supaya lepas dari kemiskinan itu. Walaupun kita miskin pengetahuan, tetapi dengan tuntunan Roh Kudus kita akan diarahkan untuk aktif, untuk bergerak, sehingga kemiskinan pengetahuan itu akan tinggal. Kita akan diperkaya di dalam intelektual. Jadi walaupun dikatakan kabar baik untuk orang miskin, miskin segalanya, miskin pengetahuan contohnya, bukan berarti itu kita dapatkan pengetahuan itu, kepintaran itu secara instan. Tetapi tuntunan Roh Kudus mengarahkan untuk bergerak. Umat yang lapar juga kalau dikatakan percaya kepada Tuhan Yesus, engkau lapar pada saat ini, engkau akan kenyang, perutmu akan berisi nasi. Dari mana? Jatuh dari langit. Nang pedidok sian hudo doedan. Itu benar. Tetapi itu kan ya punya proses. Ya berasnya juga harus dicari. Tempat masaknya juga, airnya juga harus diisi, baru dimasak. Itu semuanya proses untuk mendapatkan nasi. Saudara mau makan, bekerja. Saudara mau kaya, bekerja. Saudara mau pintar, belajar. Kabar baik untuk orang-orang miskin. Ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang-orang yang tertawan, yang terpenjara. Apakah kita bisa merasakan bahwa kita orang-orang tawanan sekarang ini, orang yang terpenjara? Bisa saja. Dan bahkan kita secara keseluruhan tertawan, terpenjara oleh dosa-dosa kita sendiri. Kita menjadi termasuk orang-orang tawanan yang terpenjara oleh karena keinginan-keinginan daging kita. Oleh karena sifat-sifat karakter kita yang jelek, dan itu kita pelihara. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan ada dosa hasian. Dosa yang sangat disayangi.
Itu karena sudah mendarah daging. Itu sudah mendarah daging. Dia tertawan, dia terpenjara oleh dosa yang dia sayangi. Kalau dia tidak berbuat itu, dia tidak bisa tenang. Kalau dia tidak bisa mengambil, mencuri sesuatu dalam satu hari, dia tidak bisa senang. Kalau dia tidak menjelek-jelekkan orang lain dalam satu hari, pikirannya tidak tenang, tidur pun dia tidak nyenyak. Dosa yang sangat disayangi. Kebiasaan yang luar biasa yang sudah merasuk dalam darahnya, menyatu dengan tubuhnya sendiri. Dan itu selalu dilakukan di tengah kehidupannya. Kita semuanya bisa saja orang-orang tawanan yang terpenjara, diperbudak oleh iblis. Banyak hal itu saudara-saudaraku. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Kita ini jangan melihat hanya dari fisiknya. Oh iya, benar-benar memang, oh iya, matanya tertutup, nggak bisa melihat. Ya, ada juga orang buta, matanya terbuka, tapi memang nggak bisa melihat. Tapi yang paling parah, secara tajam yang mau dikatakan, engkau matamu terbuka, engkau melihat, tetapi kau tidak melihat Tuhan. Tuhan memberikan penglihatan yang jelas kepada engkau, tetapi membaca firman Tuhan juga tidak pernah. Mulai dibeli Alkitab, disimpan di tengah-tengah tumpukan baju, tidak pernah dibuka. Tiba-tiba datanglah ke rumahnya bertamu temannya, pinjam dulu Alkitabmu katanya. Sempat capek kecariat karena lupa dia di mana tempatnya. Setelah ketemu, ya asal diberikan saja, dibuka. Wah, masih mulus. Alkitabnya masih bagus ya. Udah berapa lama ini? Udah 10 tahun katanya. Orang gak pernah dibuka. Tuhan melihat mata penglihatan yang jelas kepada kita. Tetapi kita tidak bisa melihat. Kalimat yang terakhir ayat 19. Sudah datang tahun rahmat Tuhan. Sudah ada di dekat kita, di hadapan kita sendiri. Tetapi enggak jelas melihat. Enggak jelas melihat. Memang kalau mata ini, penglihatan ini sering memang mau itu jelas, tapi pura-pura tidak jelas melihat. Iya, kalau diperhadapkan dengan jarak setengah kilometer, uang 100.000 jelas. Oh, uang 100.000 katanya. Jelas matanya melihat. Tajam. Tetapi di luarnya itu hal yang dianggap sepele, dia tidak peduli. Sehingga dikatakan penglihatan bagi orang-orang buta. Melihat dunia ini juga kita tidak bisa dengan mata tertutup. Kita harus melihat. Tetapi Tuhan memberikan hikmat, membedakan itu yang jelek, ini yang baik, dan diarahkan untuk yang kamu lihat yang baik ini, inilah pilih. Dan yang terakhir, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ini juga
hampir sama dengan orang-orang tawanan itu. Kita bisa ditindas oleh pikiran kita. Kita ditindas oleh kemauan kita. Kita ditindas oleh nafsu kita. Kita ditindas oleh dunia ini. Keindahan juga bisa menindas kita. Keindahan dunia ini menindas dan memperbudak hidup kita. Tetapi walaupun kita katakan keindahan dunia ini, ya, apa harus kita salahkan? Oh tidak. Itu adalah ciptaan Tuhan. Tetapi ingat, jangan terlalu rakus. Supaya jangan engkau ditindas oleh keindahan itu. Jadi bukan hanya hal-hal yang jelek saja yang mau menindas hidup kita manusia. Hal yang indah juga. Materi juga bisa menindas kita. Makanya dikatakan materialistis. Orang yang memilih jodohnya juga hati-hati. Jangan matre. Motivasinya harus jelas. Supaya apa? Kita terhindar dari ketertindasan dunia ini. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus menggenapi firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita akan melihat ternyata begitu indah, begitu luar biasa apa yang diperbuat dan ditunjukkan diberikan Tuhan kepada hidup kita. Kita dilepaskan dari kemiskinan, ketertindasan, dari ketertawanan, dan dari kebutaan. Kalau kita lanjutkan nats ini, ayat 22 dan seterusnya. Karena ini kejadian di Nazaret. Akhirnya Yesus ditolak dan disuruh harus keluar dari kota Nazaret. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Tuhan memberikan hal yang luar biasa jika kita hidup di dalam firman-Nya. Jangan kita tolak, sebab itu adalah keuntungan yang besar kepada kita. Kita ini adalah manusia yang berdosa, ditindas, tertawan oleh dosa, dan buta akan semuanya. Tetapi Tuhan akan mencelikkan mata kita jika kita bersama dan yakin percaya kepada Dia. Kita miskin, kita akan diperkaya. Amin, kita berdoa. Engkau telah menggenapi semuanya Tuhan. Firman-Mu itulah kekuatan kami. Itulah sukacita kami. Itulah keamanan kami. Itulah yang menuntun kami. Dan firman-Mu itulah kekayaan kami Tuhan. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, kami bawa dalam doa kami kepada Tuhan. Sintua Dr. Andus John Walta Sitindaun, Hariman Purba, Sintua M. Siregar, Nyonya Sintua de Simbajunta Rosmala de Boru Silalahi, Nyonya Sintua M. Pasaribu Boru Sitompul, Nyonya W. Simbajuntak Boru Hutagalung, Erika Boru Purba, Sintua M. Hasi Hombing, Nyonya Sijabat Rosianim Boru Silalahi, Nyonya Naibaho Rasuna Said Boru Simbulum,
Nyonya MH Tambunan en Boru Simajuntak, Sintua Edward Tambunan, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Veronica Boru Parapat, dan jemaatmu yang tidak kami sebut namanya, di mana kami tidak mengetahui dimanapun mereka berada yang dalam keadaan sakit, yang kami sebut namanya dan juga yang tidak kami sebut namanya. Tuhan Maha Tahu. Di dalam sembah sujud kami Tuhan, kami memohon di dalam kasih-Mu, sembuhkan mereka yang berduka, yang menghadapi persoalan pergumulan hidup, yang dihadapi jemaat-Mu. Tuhan juga Maha Tahu. Kuatkan mereka Tuhan, tuntun mereka, dan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan, sukacita yang besar kepada mereka. Yang menerima berkat, beroleh sukacita, yang ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, naposo yang mendapatkan jodohnya, yang mendapatkan pekerjaan, jabatan, keuntungan dalam setiap kehidupannya. Tuhan juga Maha Tahu. Dengan Roh Kudus Tuhan menuntun mereka untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami, pelayanan di tengah gereja-Mu. Tuhanlah yang bersama dengan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita ke depan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amang Inang dan kita semuanya, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami yang melayani dalam kebaktian minggu kita pada siang hari ini jam 10.30. Pendeta dan juga Parhalado, Sintua, calon Sintua, organis, song leader, dan juga tim multimedia. Kami menyampaikan buat Amang Inang dan kita semuanya anggota jemaat, selamat hari Minggu Amang Inang untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Pulanglah kita dengan sukacita.
Amin.